Rilis akhir tahun 2023 Polresta Sidoarjo wujud transparansi ungkap kasus pada publik. Sidoarjo, Siap TV, sebagai salah satu wujud transparansi pengungkapan kasus kepada publik, Polresta Sidoarjo menggelar press release di akhir tahun 2023. Press release yang berlangsung pada Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023 sore antara lain mengenai gangguan Kamtibmas selama tahun 2023, pengungkapan beberapa kasus menonjol serta pencapaian keberhasilan Polresta Sidoarjo dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang. Disampaikan dalam press release yang berlangsung di halaman Mapolresta Sidoarjo terkait dengan situasi Kamtibmas, diantaranya mengenai kasus kriminalitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Sejumlah keberhasilan Polresta Sidoarjo dalam menjaga Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif serta beberapa prestasi pelayanan publik yang berhasil diraih juga disampaikan pada giat tersebut. Kapolresta Sidoarjo AKBP Christian Tobing di hadapan rekan media mengatakan segala daya dan upaya serta kemampuan telah dikerahkan secara maksimal oleh seluruh jajaran anggota Polresta Sidoarjo. Salah satunya berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo agar kondusivitas Kamtibmas selalu terjaga. Kami beserta jajaran berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya preventif dan represif melalui kegiatan kepolisian lainnya guna mewujudkan kondusivitas Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Termasuk berkolaborasi dengan stakeholder terkait dan syukurlah sampai dengan saat ini Kamtibmas kita aman dan kondusif, ujar AKBP Christian Tobing. Disampaikan dalam giat tersebut, di wilayah Kabupaten Sidoarjo terjadi peningkatan kasus kriminalitas sebanyak 653 kasus pada tahun 2023. Tetapi peningkatan kasus tersebut juga didukung oleh keberhasilan Polresta Sidoarjo dalam meningkatkan penyelesaian kasus kriminalitas, yang pada tahun 2023 naik menjadi 115,27% dibandingkan pada tahun 2022 lalu sebesar 91,56%. Pada kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tahun 2023 mengalami penurunan kasus, pada tahun ini terdapat sebanyak 298 kasus dengan semua kasus dapat terselesaikan. Pelayanan yang kurang dari kami dan perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan. Data kasus menonjol yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, ungkap kasus terkait dengan pembunuhan berencana menggunakan potasium yang dilakukan pengungkapan kasus di bulan Juli tahun 2023 oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo. Kemudian ungkap kasus pembunuhan dengan motif cemburu pada tanggal 5 Januari 2023 sudah dilakukan pengungkapan kasus. Kemudian pembunuhan korban ditemukan dengan tangan terikat di bulan Februari tahun 2023. Kemudian selanjutnya pengeroyokan, korban meninggal dunia dilakukan pengungkapan pada bulan Januari. Kemudian pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam pada bulan Mei tahun 2023. Kemudian pengeroyokan kembali dengan modus meminjam kendaraan bermotor pada Maret 2023. Kemudian ada juga ungkap kasus dari pelaku penjamretan, kemudian ungkap kasus pengancaman yang viral di media sosial, video laki-laki mengancam korban dengan menggunakan pisau, kemudian pengeroyokan bermotif cemburu, dan ungkap kasus dalam kejahatan jalanan seperti pengambilan HP, spesialis bobol rumah kosong, kemudian pencurian mobil jazz yang ada di wilayah Waru, bobol mesin ATM Bank Sinarmas di Krian, komplotan curanmor yang berhasil diringkus, kemudian pelaku menggunakan kunci palsu, ini juga masih pencurian kendaraan bermotor. Pembobolan rumah kosong di Tulangan, dan pencurian besi di lokasi proyek rel KA double track di wilayah Taman.
Kemudian ungkap kasus dalam penindakan terhadap kelompok ataupun pemuda-pemuda yang melakukan penyerangan dari perguruan silat, kemudian kelompok pemuda konvoi membawa senjata tajam. Kemudian juga berhasil ungkap sindikat jual beli senjata api ilegal. Beberapa juga kasus korupsi yang berhasil dilakukan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan juga berhasil dilakukan pengungkapan kasus oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo. Percobaan lanjut kepada ungkap kasus percobaan penyelundupan benur bening lobster. Kemudian dalam ungkap kasus perlindungan anak ada beberapa kasus yang dilakukan pengungkapan, dan tindak pidana perdagangan orang dengan modus prostitusi. Dan selanjutnya kami sampaikan data kasus narkoba yang menonjol ini bisa nanti didatakan dan dilihat oleh teman-teman sekalian sebagai bahan data dan nanti ekspos di media. Itu beberapa penyampaian dari kami kaitan dengan kegiatan press release akhir tahun 2023. Tentunya himbauan kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo bahwa Polres Sidoarjo tidak mentolerir adanya kejahatan-kejahatan kekerasan di jalanan, ya, termasuk membawa sajam di jalan, ya, ataupun membawa sajam tanpa izin. Kita akan melakukan proses hukum sesuai dengan penurunan sebesar 136 kasus, di mana pada tahun 2022 terdapat 434 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 503 orang. Di tahun 2023 mengalami penurunan jumlah tersangka sebanyak 150 orang menjadi 353 orang. Dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo, pada kasus penilanggan kendaraan bermotor mengalami penurunan tilang sebesar 43,55%. Dari perhitungan presentase tersebut didapatkan jumlah tilang pada tahun 2023 sebanyak 8.975 kasus dengan jumlah tilang pada 2022 lalu sebanyak 15.900 kasus dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 ini mengalami penurunan kasus sebesar 14,07%. Pada press release akhir tahun 2023 yang juga dihadiri Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, perwakilan dari Kodim 0816 Sidoarjo dan stakeholder terkait, AKBP Christian Tobing menghimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kondusivitas Kamtibmas, terutama menjelang perayaan Tahun Baru, agar masyarakat merayakan pergantian malam tahun dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan tidak terlalu beroforia berlebihan. Maupun kita melakukan upaya mencegah pelaku untuk melakukan, karena kalau kesempatannya kita kunci atau kita tutup, pelaku tidak akan melakukan. Dan tentunya di tahun 2024 ini kami dari mengimbau pada masyarakat untuk sama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif yang sudah berjalan selama ini. Kemudian kami tidak segan-segan untuk menindak para pelaku kejahatan, utamanya para kelompok anak-anak muda yang menggunakan senjata tajam, senjata tanpa izin, kemudian juga berkendaraan ugal-ugalan di jalan raya, dan utamanya juga kami senantiasa untuk melakukan upaya pemberantasan terhadap terorisme.